warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotan Firhadi Farhani dengan NPM 21001017 dan saya Ardian Feriansa dengan NPM 21001018. Pertama, saya menjelaskan pengertian tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan perabotan, mesin dan sebagainya dalam suatu kantor atau perusahaan. Ada pula beberapa ahli yang memiliki definisi mengenai tata ruang dalam kantor. Salah satunya adalah George Terin. Menurutnya, tata ruang dalam kantor merupakan penentuan terkait keperluan dan penggunaan ruangan secara detail dan rinci dari ruangan tersebut guna mempersiapkan susunan dan praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap penting dalam pelaksanaan kerja perkantoran dan biaya yang cukup. Pada intinya, pengertian tata ruang kantor adalah rancangan segala perlengkapan kantor serta pembagian ruangan pegawai di tempat yang tepat sehingga terciptanya suasana nyaman untuk mencapai efisien kerja. Tujuan tata ruang kantor yang baik diantaranya ruangan bisa dioptimalkan sebaik mungkin, persyaratan perundang-undangan bisa terpenuhi, pelayanan yang dibutuhkan selalu tersedia seperti telepon, listrik, air dan sebagainya, persyaratan kerja yang baik tersedia untuk setiap pekerja, melakukan pengawasan terhadap para pekerja, integritas antar pekerja bisa tercapai, memperlancar komunikasi antar pegawai, mempermudah mobilitas juru tata usaha, mengurangi kegaduhan selama bekerja agar antar karyawan tidak saling mengganggu, dan untuk memberikan keamanan dan kebebasan. Manfaatnya selain dibuat dengan beberapa tujuan, penataan ruang kantor yang baik juga mendatangkan beberapa manfaat untuk efektivitas perusahaan Anda. Beberapa manfaat tata ruang kantor diantaranya bisa mendapatkan tempat kerja yang nyaman, meningkatkan produktivitas pegawai, mengantisipasi pengembangan organisasi, dapat meningkatkan kedisiplinan para pegawai dan juga alur kerja menjadi lebih jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firhadi Farhani dengan NPM 2100061017. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama yaitu tata ruang bersekat atau cubicle type office. Jenis tata ruang kantor ini akan membuat pegawai lebih memiliki privasi karena meja kerja mereka terpisah oleh sekat-sekat sehingga tidak mudah terganggu oleh orang lain. Kelebihan dari bentuk tata ruang ini bisa memberikan suasana ruang kerja yang lebih pribadi dan tenang untuk pegawainya. Dengan begitu, para pegawai akan lebih berkonsentrasi dan bekerja dengan maksimal. Namun, kekurangannya adalah komunikasi akan sedikit terhambat karena adanya halangan dan juga ruangan akan terkesan lebih sempit karena banyaknya sekat pemisah. Yang kedua yaitu tata ruang terbuka atau open plan. Tata ruang terbuka berkebalikan dengan konsep cubicle. Jenis tata ruang ini dirancang tanpa pemisah di setiap meja kerja pekerja. Dengan tata ruang kantor terbuka, ruangan jadi terlihat lebih luas, bebas, dan santai. Komunikasi antar pegawai juga tidak terhalang. Ruang meeting pada kantor jenis ini biasanya menggunakan sekat ruangan berupa kaca, sehingga tidak memberikan kesan yang sempit. Namun, penerapan konsep ini juga memiliki kekurangan, di antaranya suasana yang cenderung berisik dan juga bisa mengganggu konsentrasi dalam bekerja, serta kurang adanya privasi antar pekerja. Yang ketiga yaitu tata ruang panorama atau landscape office. Jenis tata ruang inilah yang bisa dibilang paling unik dan menyegarkan karena banyak menggunakan ornamen bunga atau tumbuhan lain untuk mempercantik ruangannya. Bagi yang menginginkan ruang kerja yang tidak monoton dan serasa di kafe, Anda bisa menerapkan inspirasi yang satu ini. Bentuk tata ruang kantor landscape office ini cocok untuk perusahaan di bidang kreatif atau hiburan. Di luar kelebihannya yang bisa menciptakan suasana lebih fresh, namun konsep ini juga memiliki kekurangan, yaitu tenaga dan biaya perawatan yang sedikit rumit. Dan yang terakhir yaitu tata ruang gabungan atau mixed office. Jika Anda merasa bingung untuk memilih jenis tata ruang yang mana, Anda bisa menerapkan konsep gabungan. Bentuk yang satu ini memungkinkan Anda untuk bisa merasakan seluruh nuansa jenis tata ruang. Kelebihan dari konsep ini adalah tampilannya yang dinamis dan tidak kaku. Anda juga bisa mendapatkan kelebihan dari jenis-jenis tata ruang kantor yang lain. Namun, karena memiliki konsep gabungan, tentu saja biaya pembangunan akan sedikit lebih mahal
dan harus dengan bantuan ahli agar tidak menjadi desain yang sembarangan. Berikut ini saya akan membacakan hasil survei lapangan tata ruang kantor sebagai bahan atau topik perbandingan. Hasil penelitian berisikan tentang jawaban responden tentang kinerja pegawai camat Natar Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan penelitian sebagai hasil penelitian diharap memiliki sebagai berikut: secara teoritis untuk menyingkirkan dan mengembangkan kemampuan berpikir bagi penulis melalui karya ilmiah sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh, sebagai bahan pemahaman bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih secara mendalami mengenai kinerja pegawai pada kantor camat. Secara praktis, bagi penelitian dapat dijadikan sebuah penelitian yang logis untuk lebih serius untuk menciptakan good governance, khususnya tentang bagaimana kinerja pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengelolaan data. Dalam hal ini, pengelolaan data harus dilakukan dalam suatu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan membaca seluruh data lapangan. Dalam hal ini dialah wawancara, menyusun menurut tipologi, membaca perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian, lalu merumuskan hipotesa dan hipotesa atau pernyataan-pernyataan. Selanjutnya saya akan membacakan hasil observasi lapangan atau hasil survei lapangan saya sebagai bahan atau topik perbandingan. Dari hasil pengamatan saya di kantor kepolisian sektor Punggur, setiap ruang kantor menerapkan tata ruang kantor yang berbeda-beda karena fungsi dan bidang pekerjaannya pun yang berbeda-beda. Jadi nampaknya kantor Polsek Punggur ini menerapkan tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Tata ruang kantor seperti ini dapat dibedakan menjadi bagian-bagian berbeda, yaitu ada ruang pribadi, yaitu dalam penataan ruang kantor gabungan yang diterapkan ini terdapat beberapa ruang privat terpisah yang ditempati oleh anggota karyawan yang berstatus lebih tinggi, seperti Kapolsek. Namun jajaran staf dan anggota juga bisa mendapatkan ruang pribadi jika pekerjaannya membutuhkan privasi lebih, sehingga anggota karyawan bisa berkonsentrasi penuh. Selain daripada itu, anggota karyawan yang bekerja dengan melibatkan peralatan atau material berharga juga seringkali membutuhkan ruang terpisah sendiri. Selanjutnya ada ruang antarbagian. Ruang kantor antarbagian ditempati oleh anggota tim dan sebagian besar karyawan lainnya. Di dalamnya terdapat beberapa meja untuk masing-masing karyawan. Kemudian di ruangan ini juga telah disediakan toilet, area penempatan fasilitas kantor, serta storage area untuk menyimpan perbendaharaan dan arsip-arsip kantor. Selanjutnya salah satunya adalah ruang kantor sentral pelayanan kepolisian. Itu salah satu kantor yang buka selama 24 jam dan menggunakan tata ruang kantor terbuka. Karena kantor tersebut merupakan tempat pertama kali masyarakat datang untuk melaporkan keluhan mereka, sebelum nantinya masyarakat tersebut diarahkan ke ruang lain sesuai dengan keluhan masalahnya. Jadi letak kantor ini pun di bagian paling depan gedung Polsek. Berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari Bapak Dedi, salah satu anggota kepolisian bertugas, bahwasannya sejak awal kantor kepolisian sektor Punggur ini berdiri sudah menerapkan tata ruang kantor seperti itu. Jadi setiap ruangan memiliki tata ruang kantor yang berbeda sesuai tugas, fungsi, dan bidangnya masing-masing ruangan. Ruangan itu sendiri ada yang terbuka dan ada juga yang tertutup, ucap Pak Dedi. Dan ini adalah foto hasil survei lapangan. Hanya beberapa ruang kantor yang dibuka pada saat saya datang melakukan survei atau pengamatan di kantor tersebut, dan hanya ada beberapa anggota kepolisian yang masih ada karena sedang jam piket. Itu tadi adalah hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.